Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah hari ini saya dapat laporan dari teman-teman dakwah kita di Palestina, dan laporan tersebut ditulis dari teman-teman kita yang ada di Malaysia, bahwa teman-teman dakwah kita yang dari Palestina ini sedang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, keluar di daerah Terengganu. Mereka jamaah dari Baitul Laham atau Baitul Laham, yaitu tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh Siti Maryam. Dan mereka keluar dari Ijtima Palestina. 3.000 orang telah keluar atau telah dikeluarkan ke jalan Allah dari Ijtima tersebut. Mereka beritahu bahwa di Israel sudah ada hampir 1 juta muslim, dan di Palestina ada 9 markas dakwah. 9 markas tersebut, 3 di Israel dan 6 di Palestina. Markas di Israel yang pertama di Lud, yang kedua di Aroh, yang ketiga di Tamroh. Sementara yang di Palestina, yang pertama Yad Khalil atau kubur Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua di Bethlehem, yang ketiga di Baitul Aur Ramallah, yang keempat di Bet Forik Nablus, yang kelima di Areha, yang keenam di Gaza. Orang-orang Yahudi kagum dengan Muslim yang buat usaha dakwah di sana. Dan Masjidil Aqsa telah ada amalan itikaf 10 hari. Sementara juga Imam Masjid Al-Aqsa telah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala beberapa hari. Kemudian masjid-masjid yang hidup usaha dakwah dan amalan ziarah harian, Yahudi tak berani mengganggu. Masjid dan musola yang hidup usaha dakwah di kalangan wanita juga 50% wanita berpurdah. Kemudian di Masjidil Aqsa telah ada amalan jamaah masjid, dan suasana luar masjid sudah berubah seperti di Mekah dan Madinah gitu. Kemudian ramai Yahudi sudah masuk Islam di tangan muslimin yang buat usaha dakwah. Ramai lagi yang akan masuk Islam, tapi mereka berhati-hati. Di Babun Lut, tempat Dajjal dibunuh, juga sudah ada madrasah. Dan banyak masjid-masjid sudah dibuat maktab, cuma tidak boleh buat madrasah berasrama, atau mungkin kalau di sini pesantren. Kemudian asbab usaha dakwah harian, banyak jemaah untuk khuruj ke luar negara dibentuk dari masjid atau kawasan sendiri. Dan akhirnya permintaan khusus dari jemaah Palestina untuk kita semua muslimin yang ada di dunia, jangan berdoa laknat untuk Yahudi, sebaliknya doalah hidayah untuk mereka gitu ya. Bayangkan di Malaysia, di Indonesia kita bersungguh-sungguh mendoakan kehancuran Yahudi, sedangkan orang-orang Palestina yang keluarga mereka dibunuh, rumah mereka dihancurkan, namun mereka masih mohon doa hidayah untuk orang-orang Yahudi. Dan tolong sampaikan pada para imam masjid yang masih meneruskan doa kehancuran untuk Yahudi, doalah hidayah untuk mereka. Mereka beritahu, insya Allah sudah tak lama lagi Israel akan jadi negara yang mempunyai mayoriti muslim. Yahudi pun sebenarnya mereka cintakan keamanan. Hanya tinggal segelintir puak-puak Zionis yang akan didakwahi. Mohon doa dari Tuhan Budiman. Begitu kata mereka. Dan mereka juga mentashkil atau mengajak orang-orang Malaysia untuk keluar ke Palestina, walaupun mereka tahu bahwa orang-orang Malaysia ini tidak boleh masuk ke Palestina. Nabi SAW dihantar ke dunia ini untuk membawa rahmat kepada manusia di seluruh alam. Doakan hidayah untuk semua manusia di seluruh alam. Ya, itulah laporan dari teman-teman dakwah kita di Malaysia tentang jamaah Palestina yang sekarang sedang bergerak di Terengganu. Akhirnya kita sama-sama doakan semoga mereka menjadi asbab tercurahnya hidayah bagi kaum muslimin di Indonesia, di Malaysia, di Palestina, dan juga di seluruh alam. Mudah-mudahan asbab mereka keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Israel mereka mendapatkan hidayah yang bercurah-curah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.